Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Semoga kita semua tetap sehat di hari yang baru Tuhan berikan. Hari ini Kamis tanggal 9 Februari 2023. Seperti biasanya dari Bukit Sion Makale, kami akan menyampaikan firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 15 sesuai bacaan gereja Toraja. Namun sebelum membacanya, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan Bapa kami di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang kuat dan segar pagi ini. Namun sebelum kami melakukan tugas pekerjaan kami hari ini, kami akan mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu ini. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bahagian firman Tuhan yang kita akan baca, yaitu terdapat dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasal 4, ayat 1 sampai 15. 2 Korintus pasal 4, ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop atau judul Harta Rohani dalam Bejana Tanah. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam terang akan terbit terang, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus, yang membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semua itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah.
Amin firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca, di mana dari keseluruhan ayat perikop ini diberikan sebuah tema atau judul yang berbunyi, jangan tawar hati, dak mi soso pena. Bapak Ibu saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, Paulus adalah hamba Tuhan yang berdedikasi dan penuh integritas di depan Allah dan manusia. Ia berusaha untuk hidup seotentik mungkin, seorigin mungkin. Ia bukan bermaksud untuk membeberkan dosanya di depan umum. Namun sebagai hamba Tuhan, ia berusaha hidup sebagai sewalik mungkin, menolak perbuatan-perbuatan tersembunyi yang memalukan. Paulus tidak mau berlaku licik dan memalsukan firman Allah. Ia menyerahkan dirinya dan mempersilahkan orang lain mempertimbangkan dirinya di hadapan Allah. Sehingga kalaupun ada orang yang menjadi percaya dan menerima Kristus, itu bukan karena melihat kesempurnaan hidup Paulus, tetapi karena melihat Allahnya Paulus yang sanggup mengubahkan dan terus mengubahkan hidupnya menjadi semakin baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, Paulus sangat sadar bahwa dirinya bagaikan bejana tanah liat yang lemah dan gampang pecah. Paulus pernah ditindas namun tidak terjepit, pernah habis akal tetapi tidak putus asa, pernah dianiaya namun tidak ditinggal sendiri, pernah dihempaskan tetapi tidak binasa. Dalam kondisi seperti itu, Paulus ingin menunjukkan bahwa dirinya juga manusia biasa, sangat lemah, bisa disakiti, dan gampang dihancurkan. Di dalam bejana tanah liat yang lemah ini, tersimpan harta rohani yang sangat berharga. Di dalam diri kita yang lemah, ada Allah, ada roh Allah yang tinggal. Kuasa dan kekuatan Allah yang dinyatakan melalui diri kita, anak-anaknya. Janganlah menyerah, jangan gampang putus asa, jangan berfokus pada kelemahan kita. Lihatlah dan ketahuilah bahwa dalam diri kita yang lemah, ada Allah yang kuat bersama kita. Allah yang memampukan saudara dan saya untuk tetap berdiri dan melangkah di tengah badai kesulitan hidup ini. Kita manusia biasa, manusia lemah, bisa disakiti dan bisa dihancurkan. Tetapi jangan pakai alasan kelemahan untuk hidup di dalam dosa. Justru karena kita lemah, maka kita butuh Allah. Hidup selalu dekat padanya dan membiarkan Ia menguasai hidup kita. Di dalam bejana tanah liat ini tersimpan kuasa Allah, kemuliaan Allah yang dinyatakan pada dunia ini. Kiranya hidup kita memancarkan kemuliaan Allah, sehingga kita tidak perlu tawar hati untuk menghadapi segala persoalan hidup. Semoga Roh Kudus tetap menuntun dan memberkati kita untuk selalu hidup sesuai kehendak-Nya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa syukur. Firman-Mu kepada kami saat ini, yang sungguh memberikan penguatan, sungguh mengokoh kuatkan iman percaya kami, untuk kami selalu tetap berbuat yang terbaik, untuk selalu dekat kepadamu. Sungguh mengamini dan meyakini bahwa Roh Kuduslah yang menuntun untuk memberlakukan dan mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk kami sebagai anggota Jemaat Sion dan sesama kami yang sedang sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Tirilah mereka satu persatu, sembuhkanlah mereka dari penyakitnya, berkatilah tangan para medis dan dokter, berkatilah obat dan makanan yang dikonsumsi. Semoga menjadi kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk sesama kami yang dilanda duka cita. Apakah itu mereka ditinggal oleh
orang tua atau saudara-saudara yang dikasihi dan yang pernah mengasihi kami. Hiburkanlah mereka sehingga mereka tidak larut dalam duka cita. Tuhan, kami berdoa untuk kami dalam tugas keseharian kami, baik kami sebagai pegawai, sebagai tukang, sebagai petani, sebagai sopir, sebagai wira swasta, sehingga melalui kehidupan kami, sungguh kami memuliakan nama Tuhan. Kami mau berdoa untuk pemimpin kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Tuhan memberi hikmat kekuatan untuk memimpin negeri dan daerah ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk kedua hamba-Mu di tengah-tengah jemaat Sion, sebagai pendeta jemaat Sion, Ibu Pendeta Yusniati Puntuk dan Bapak Pendeta Oktavianus, bersama dengan seluruh anggota majelis gereja dan seluruh pengurus OIG. Tuhan memberkati kami semua. Berikan kekuatan dan kesehatan kepada kami untuk menjalankan seluruh program yang sudah ditetapkan demi pertumbuhan dan kedewasaan jemaat. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, syukur kami. Dengarkan, sempurnakan. Di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah singkat kita dari Bukit Sion Makale. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas. Salam sehat. Amin.